Israel ada di dalam konteks seperti itu. Mereka menganggap bahwa mereka adalah umat pilihan. Mereka menganggap bahwa mereka adalah umat Tuhan. Israel menganggap bahwa bangsa-bangsa lain, bahwa umat lain adalah orang-orang yang tidak punya hak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Bangsa ini berjalan dan hidup di dalam pementingan-pementingan diri mereka. Bangsa ini hidup dan memelihara seluruh karakter yang menganggap bahwa mereka lah bangsa yang layak untuk menerima anugerah keselamatan Tuhan. Sedangkan bangsa yang lain kafir. Bangsa yang lain adalah bangsa yang tidak selamat. Bangsa-bangsa lain adalah bangsa-bangsa yang akan masuk di dalam penghukuman Allah. Karena menganggap dirinya lebih baik dan benar dari orang lain, Israel lupa tentang kesetiaan pada Allah. Mereka hidup di atas keinginan mereka. Mereka menyembah kepada Allah yang dianggap mampu untuk menjawab seluruh kesulitan hidup mereka. Mereka berjalan di dalam ketidakpedulian terhadap Tuhan Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Mereka mengangkangi kasih karunia Tuhan sebagai umat Allah. Saudara-saudara, akibat semua ini, maka Israel harus masuk di dalam penghukuman Allah melalui orang-orang Lewi, orang-orang yang dikhususkan untuk memelihara relasi dengan Tuhan Allah. Maka para Lewi dan juga Nabi Nehemia, mereka berdoa memohon pengampunan Tuhan. Mereka tidak berdoa untuk diri mereka, tapi mereka berdoa untuk umat, untuk bangsa besar yang sudah melakukan dosa, yang sudah melawan dan memberontak kepada Allah. Dan doa pengakuan dosa ini kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting dalam ritual-ritual peribadahan Israel. Kalau hari ini banyak gereja-gereja termasuk GPIB juga memasukkan rumpun pengakuan dosa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ibadah kepada Allah, maka sebenarnya itu mau dilihat sebagai sebuah cara yang gereja juga tempuh, yang gereja lakukan supaya hubungan dengan Tuhan itu tidak semakin lebar terpisah, tetapi relasi itu mau semakin direkatkan melalui pengakuan-pengakuan dosa yang menghasilkan pengampunan dosa. Kita semua warga gereja mengakui bahwa kita adalah umat yang sudah diselamatkan oleh Kristus melalui kematian di atas kayu salib, melalui kebangkitannya. Maka Yesus mau menyatakan kepada kita yang percaya bahwa kita adalah umat yang dikasihi, dicintai, dan yang layak menerima keselamatan. Pengakuan dosa bukan sebuah rutinitas. Pengakuan dosa harus lahir dari sebuah kejujuran di hadapan Allah. Pengakuan dosa harus diletakkan pada satu kehendak Allah supaya hidup kita benar-benar dibaharuinya. Pengakuan dosa merupakan cara Tuhan supaya kita sadar bahwa kita bukan pribadi-pribadi, manusia-manusia yang sempurna. Pengakuan dosa menempatkan seseorang untuk mengakui kekuasaan, kedaulatan, dan juga cinta kasih Tuhan
yang terus dikerjakannya kendati pun kita memberontak dan membangkang kepada Allah. Ketika orang masuk dalam pengakuan dosa, apakah hati dan pikiran kita benar-benar diletakkan dalam sebuah penyesalan atas apa yang kita lakukan di tengah kesadaran kita bahwa pengakuan dosa merupakan upaya yang tidak hanya dilakukan agar kita diampuni, tapi jauh dari itu. Harus ada transformasi kehidupan dalam setiap pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau kepada Tuhan Allah, saya dan saudara memohon Tuhan transformasi, ubah hidup kami, maka kepada orang lain dan sesama yang harus dikerjakan adalah mengampuninya. Yang harus dikerjakan adalah merendahkan diri kita. Yang harus dikerjakan adalah tempatkan sesamamu pada level yang tepat, bukan merendahkan dan bukan melecehkan mereka. Pada saat itu dikerjakan, maka kita sudah melakukan sebuah proses pengakuan dosa kita terhadap orang lain dalam kebersamaan.